Hikayat Pangersa Mama Gelar. Pesantren Gelar Cibeber, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kepada kita kesempurnaan berupa akal sehat, badan yang sehat, jasmani dan rohani yang sehat, berkat ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kami, keluarga besar pesantren Gelar, alhamdulillah dapat menghasilkan kisah-kisah tentang sejarah singkat Pangersa Mama Gelar, yang telah tercatat dan tersusun, namun masih sangat jauh dari kesempurnaan dan masih kurang lengkap. Maka dari itu, memohon kepada semuanya untuk menambahkan kelengkapannya, khususnya kepada keluarga, murid-murid dan para santrinya yang mengetahui tentang sejarah Pangersa Mama Gelar untuk melestarikan kepada anak cucunya maupun para pencintanya. Adapun diangkatni sejarah singkat ini selain untuk mengenal dan mengetahui tentang kehidupan Pangersa Mama Gelar, juga untuk mempelajari dan mengikuti jejak, tapa lacaknya beliau, demi untuk mengembalikan kesadaran kita tentang nilai-nilai yang diajarkan Pangersa Mama Gelar untuk diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Atas kemurahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidayahnya, semoga setelah memahami sejarah ini, akan semakin memperpadat ruang lingkup keimanan, ketakwaan, dan kecintaan kita terhadap para ulama, khususnya kepada Pangersa Mama Gelar berserta sanak keluarga dan kerabatnya. Dan semoga pula jejak para ulama sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya Pangersa Mama Gelar yang sangat ringkas dan terpapar di dalam sejarah singkat ini, menjadi suri tauladan bagi keluarga, kerabat, para murid dan santrinya sebagai penuntun, umumnya kaum muslimin dan muslimat, dalam sebuah perjalanan menuju cita-cita yang mulia, Jannatun Naim. Guna menjadi manusia yang tangguh sebagai insanan kamilan yang memegang teguh, menjaga serta memelihara kemurnian agama Islam yang rahmatan lil alamin, hingga hari yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hari kiamat, seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana Pangersa Mama Gelar mau sayang kalau kita tidak mengenalnya dah? Orang-orang yang bijak adalah orang yang tidak melupakan sejarah nenek moyangnya, sesepuhnya. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mereka itu mati. Bahkan, sebenarnya, mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran Surat Al-Baqarah 154. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kami keluarga besar Gelar TA menyusun sejarah ringkas ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia serta merobohkan benteng-benteng kejahiliahan untuk kemudian dibimbing menuju ke jalan kebenaran nan terang benderang. Melihat situasi sekarang ini, santri bertindak sebagai satu-satunya komunitas pemuda yang didamba-dambakan menjadi pemimpin masyarakat atau kiai. Ini memperlihatkan kecenderungan yang semakin lama semakin terjadi degradasi di segala bidang, mulai dari moralitas, kualitas dan kuantitasnya. Untuk itu semoga sejarah ringkas Pangersa Mama Gelar ini sebagai tolak ukur dan pelajaran bagi semua orang khususnya keluarga beserta sanak kerabat dan para murid-muridnya. Maka dari itu kami akan menyampaikan beberapa pesan-pesan yang disampaikan Pangersa Mama Gelar. Tetaplah pada jalan petunjuk, tidak apa-apa yang menjalani sedikit. Jauhilah jalan yang menyeleweng, jangan mudah tergiur. Karena banyak orang yang sesat. Ikutilah barang yang baik dari ulama salaf, jauhilah pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan pemimpin modern. Tetap selalu membaca Al-Quran pada ujung harimu, pagi sore. Jadikan wiridan baca Al-Quran itu, sebab dari situlah sumber ilmu. Maka sebagai sikap yang arif dalam menyikapi isi tulisan ini, semoga kita dapat melakukan muhasabah atas mawas diri. Tak ada gading yang tak marilah kita mawas diri. Akhirnya kita juga harus selalu muhasabah atas perlakuan kita terhadap perjuangan Pangersa Mama Gelar yang sangat kita cintai ini. Apakah sudah sesuai apa yang diajarkan oleh Pangersa Mama Gelar dan para sesepuh Gelar? Sejarah singkat, Pondok Pesantren Gelar dan Mama Gelar. Sejarah Pesantren Gelar. Pondok Pesantren Gelar berdiri pada tahun 1932 MH oleh Pangersa Mama KH Ahmad Syubani bin Husnen, Mama Gelar pertama. Beliau dari Kadupandak, Cianjur Selatan. Latar belakang pendidikan beliau, selain di pendidikan formal juga beliau mondok di beberapa pesantren diantaranya. Beliau mondok di pesantren Gentur, yang terletak di desa Gentur Warung Kondang yang pada waktu dipimpin dan diasuh oleh Pangersa Mama KH Ahmad Satibi, Pangersa Mama Gentur. Abahnya Angnu Mama Gentur, dan di pondok pesantren Cibitung Bandung yang dipimpin dan diasuh oleh KH Ilyas, Mama Cibitung. Setelah selesai mondok di beberapa pesantren beliau menjalani sunnah Rasul menikah dengan Haji Aisyah putri pertama dari Mama KH Ibrahim pimpinan dan pengasuh pondok pesantren Poutuwi Condong, yang terletak di desa Petuwi Condong. Dari pernikahannya beliau dikaruniai anak 6 putra-putri, 3 laki-laki dan 3 perempuan,
Beliau pulang ke Rahmatullah pada hari Ahad jam 17.30 WIB pada tanggal 8 Ramadan 1395 H 14 September 1975 M. Mama Gelar. Selanjutnya Pondok Pesantren Gelar dilanjutkan oleh putra pertamanya yang bernama KH. Zain Abdus Somad, Pangersa Mama Gelar. Mama Gelar lahir di Petewi Condong Lebak. Latar belakang pendidikan Pangersa Mama Gelar. Selain dari ayahnya, beliau juga aktif mondok di beberapa pesantren di Jawa Barat. Dikatakan bahwa beliau mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga dalam pesantrennya beliau tidak membutuhkan waktu yang lama seperti yang lainnya. Setelah selesai mondok di beberapa pesantren formal maupun informal Jawa Barat, pada usia 18 tahun Pangersa Mama Gelar melanjutkan studinya menimba ilmu di Timur Tengah selama 4 tahun dari seorang ulama besar yang bernama Al-Alim Al-Alamah As-Sayyid Al-Habib Alwi Ibnu Al-Maliki Makkah, Saudi Arabia. Setelah beliau menyelesaikan belajarnya, beliau pulang ke tanah kelahirannya di Indonesia. Setelah sampai ke pesantren Gelar, beberapa saat kemudian beliau langsung mondok atau masantren ke pesantren Gentur, karena beliau sangat cerdas dan punya kelebihan dari orang lain. Setelah Abuya Gentur melihatnya, Abuya Gentur menikahkan Pangersa Mama Gelar dengan putrinya. Pangersa Mama Gelar akan melaksanakan ziarah ke Tanah Suci. Istri Pangersa Mama Gelar dipanggil Sang Maha Kuasa meninggal dunia. Setelah kemudian Pangersa Mama melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji ke Tanah Suci Baitullah. Pada saat di perjalanan di tengah-tengah laut, tiba-tiba kapal laut yang dikendarai beliau diterpa gelombang laut yang sangat besar dan dahsyat sehingga kapal hampir terjatuh. Kemudian beliau bersama para pengendara kapal dan para sahabatnya mengadakan acara istighotsah berdoa bersama-sama untuk meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Setelah selesai berdoa, maka kemudian gelombang yang menerpa kapal surut berhenti, hingga alhamdulillah tidak lagi mendapatkan kesulitan di dalam perjalanan ke kota Jeddah. Setelah sampai di Jeddah, beliau meneruskan perjalanannya ke kota Mekah. Di terik yang sangat panas perjalanan yang ditempuh beberapa kilometer, beliau bersama para sahabatnya berjalan kaki menuju Mekah. Setelah selesai melakukan ibadah dari Makkah, kemudian beliau meneruskan perjalanan bersama para sahabatnya berjalan ke kota Madinah, dengan berjalan kaki pula. Dikatakan sahabatnya berjumlah 40 sahabat. Yang diantaranya para ulama dari berbagai kota di Indonesia, antara lain dari kota Pekalongan, Gresik, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan kota lainnya. Dari para sahabat beliau bertemu dengan sahabat yang bernama KH. Jazili, Papih, pimpinan dan pengasuh pondok pesantren Yayasan Al-Hidayah Rancakeep Cilangkap Tanggeuk Cianjur Selatan. Ziarah ke Baitullah. Menurut keterangan, beliau pada saat melakukan haji, beliau pulang dari Madinah, kondisi pembekalan sudah habis sehingga menurut cerita beliau mengalami kelaparan di dalam perjalanan. Sehingga beliau mengumpulkan makanan-makanan bekas berupa buah-buahan, berupa cangkang atau kulit semangka. Karena saking lemas dan lelah, hampir 2 kali Pangersa Mama Gelar pingsan karena kehabisan tenaga, hingga melakukan perjalanan dengan cara merangkak. Karena kondisi pada saat itu sangat panas di gurun pasir, perjalanan dilakukan antara Madinah Mekah, Bir Ali, sekarang. Di tengah perjalanan beliau istirahat dan tidur sejenak dengan cara tidur meluruskan kaki ke barat jalan karena dikhawatirkan tapak jalan hilang. Karena pasir yang tertiup angin selalu menutupi jalan setapak. Setelah saat menjelang malam, ada seorang sahabat yang mengalami sakit, karena kelaparan dan kehausan. Dikala malam itu tiba-tiba serombongan saudagar Madinah melewati jalan beliau, Pangersa Mama Gelar. Setelah bertemu, beliau meminta kepada rombongan berupa air dan hanya dikasih satu yang terbuat dari kulit onta. Alhamdulillah mengalami suatu keanehan. Tiba-tiba ada sebuah bintik-bintik cahaya di sela-sela perjalanan gurun pasir. Kemudian Pangersa Mama Gelar mengejarnya hingga jauh. Setelah didapatkan, ternyata ada bekas telapak onta yang berisi air yang penuh dengan kotoran. Kemudian Mama memanggil seluruh rombongan, sahabatnya dan meneguknya satu persatu. Sehingga jamaah rombongan merasakan air itu lebih manis daripada madu, lebih bening daripada air putih. Dikatakan kekuatan air itu daripada madu lebih bening dari air putih. Dikatakan kekuatan air itu mampu selama perjalanan 15 hari dan tidak mengalami rasa haus dan lapar. Masya Allah, itu adalah sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebuah karunia yang diberikan kepada Pangersa Mama Gelar khususnya, dan berkat doa bersama rombongan dan jamaahnya. Subhanallah wal alhamdulillah. Setelah selesai melakukan ibadah haji, kemudian Papi Haji Jazili, Mama Cilangkap, mempermohonkan kepada Pangersa Mama Gelar agar adiknya yang bernama Haji Fatimah, Umi Gelar, untuk dipinang dan dinikahinya sebagai istri beliau. Umi Haji Fatimah adalah putri dari KH Badruddin Cilangkap Tangerang. Dari pernikahannya beliau, Pangersa Mama Gelar, dikarunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 9 anak terdiri dari 4 laki-laki dan 5 perempuan, yaitu sebagai berikut. 1. KH Dadang Darussalam. 2. Ibu Hajah Aliyah Maryam. 3. KH Muhammad Faisal. 4. Ibu Hajah Riwayah, almarhum. 5. Ibu Hajah Yang Sobariah,
almarhum. 6 KH. Hubban Zain, almarhum. 7. Ibu Hajah Muslimah. 8. Ibu Hajah Siti Rahmah. 9 KH. Gibban Zain, almarhum. Pengersama Magelar adalah yang mengharumkan dan membesarkan nama pesantren Gelar. Beliau menetap dan mengembangkan ilmunya, beserta istri dan putrinya di lingkungan pondok pesantren Gelar. Pengersama Magelar mengadakan kepada para santri dan muridnya serta masyarakat sekitar. Selain kitab-kitab kuning, beliau mengajarkan tentang disiplin hidup dan bagaimana cara memahami tentang kehidupan di dunia. Beliau lebih mengajarkan dan menekankan terhadap perilaku yang berakhlakul karimah. Pangersama Magelar berwasiat kepada keluarga, santri, dan para muridnya agar selalu melawan hawa nafsu, dan belajar ilmu sebanyaknya. Sifat beliau disiplin militer, terutama memerintahkan kepada murid-muridnya, agar jangan meninggalkan sholat berjamaah dan selalu tepat pada waktunya. Pengersama Magelar juga dikenal sebagai ulama ahlul hikmah, di mana pangkat al-hikmat di atas ulama. Beliau pandai dalam hal-hal ilmu, juga pandai dalam ilmu sosial, sosiologi, yaitu mengayomi masyarakat. Dan selalu mengajarkan tentang pentingnya hidup bermasyarakat, ukhuwah Islamiyah Basyariah, persatuan, dan kesatuan bangsa, negara. Selain itu, Pangersama Magelar juga pula mendirikan majelis-majelis ta'lim yang terdapat di beberapa daerah Jawa Barat. Majelis-majelis ini sebagai wadah persatu rakyat, agar rakyat, masyarakat tidak menjauhi terhadap ulama. Majelis-majelis ta'lim yang masih ada dan terdata sampai sekarang berjumlah sebanyak 137147 hingga sekarang. Majelis-majelis ta'lim yang tersebar selain di Jawa Barat juga ada di Pulau Sumatera, Lampung, Kalimantan dan Irian Jaya dan kota-kota lainnya yang belum terdata. Di tengah-tengah keberhasilannya, Pengersama Magelar sempat menyampaikan wasiatnya melalui siiran-siiran, nadzom, yaitu hasil-hasil karya yang beliau sebarkan. Siiran Pangersama Magelar yang sering diingat oleh keturunannya maupun santri dan jemaahnya adalah siiran terakhir 40 hari sebelum meninggal. Wasiat ke santri-santri Kade Ngaji Ulah Pegat. Itulah sekilas kisah Mama Gelar. Semoga menjadi renungan dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Amin. Ya Robbal Alamin.